Yuk mulai, Vi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok satu, yaitu saya sendiri, Alfi Hidayat Suhud. Selanjutnya ada Azhar Nur Fahri, ada Hasanul Arfi, dan ada Arya Ali Rahman. Di sini kami akan menjelaskan sebuah pembahasan soal dari elemen mesin 2, materinya tentang flat belt. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Soal pertama, a flat belt 4-inch wide and 3 per 16-inch stick operates on pulleys of diameter 5-inch and 15-inch, transmit 10 horsepower. Determine the required belt tension and the belt length. If given speed of the small pulley is 1,500 rpm, the pulley are 5 feet apart. The coefficient of friction is 0.30 and the weight of the belt material is 0.004 pound per inch. Nah, jadi dari soal ini diberikan sebuah flat belt itu yang lebarnya 4 inci dan tebalnya 3/16. Dioperasikan oleh dua puli, yang pertama diameternya itu 5 inci dan yang satu lagi diameternya 15 inci. Ditransmisikan sebuah daya yang besarnya 10 horsepower. Ditanya berapa tegangan belt yang diizinkan dan berapa panjang beltnya. Jika diketahui kecepatan dari puli yang kecil itu 1.500 rpm dan jarak antar pulinya itu 5 feet dan koefisien gesek antara puli dan beltnya itu 0,30 dan berat dari beltnya itu 0,004 pound per inci. Untuk solusinya langsung saja dijelaskan oleh rekan saya Arya Ali. Kepada Arya Ali Oke, disilahkan. oke. Terima kasih kepada saudara Alfi yang sudah uh, mempersilahkan saya untuk uh, menjelaskan gitu. Uh, yang nomor 13.1 ini yang ditanya itu tegangan bel yang diizinkan dan panjang belnya. Yang pertama itu ada yang A. Nah, ya untuk mencari tegangan bel yang diizinkan ini kita menggunakan rumus dari daya, yaitu P sama dengan P sama dengan T1 dikurang T2 dikali V. V itu velocity atau kecepatan. Yang pertama uh, kita cari dulu P-nya, kecepatannya, yaitu P sama dengan P dikali D dikali N per 60 sama dengan Pi dikali 0,127 dikali 1500 per 60. Nah, hasilnya itu 9,97 meter per second. Yang kedua, kita nyari derajatnya, yaitu dengan menggunakan sin, yaitu sin alpha sama dengan D1 dikurang D2 per 2X sama dengan 0,381 dikurang 0,127 per 2 dikali 1,524 sama dengan 0,083. Selanjutnya alfa sama dengan arcsin 0,083 sama dengan 4,76 derajat. Nah, selanjutnya deltanya yaitu sama dengan 180 dikurang 2 dikali alfa sama dengan 180 derajat dikurang 2 kali 4,76 sama dengan 170,48 derajat. Nah, selanjutnya dari derajat itu kita ubah ke rad, yaitu 17,48 dikali pi per 180 derajat sama dengan 2,975 radian. Nah, selanjutnya 2,3 log T1 per T2
sama dengan mu dikali delta sama dengan 0,30 dikali 2,975 sama dengan 0,8925. Selanjutnya log T1 per T2 sama dengan 0,8925 dibagi 2,3 sama dengan 0,388. T1 per T2 sama dengan 10 pangkat 0,388 sama dengan 2,443. Nah, T1 sama dengan 2,443 T2 atau T2 sama dengan T1 per 2,443. Nah, selanjutnya dari T2 ini kita masukin ke rumus daya yang tadi, yaitu P sama dengan T1 dikurang T2 dikali V. V itu tadi kecepatan. Nah, sama dengan T1 dikurang T1 per 2,443 dikali 9,97. Nah, karena dayanya sebelumnya juga udah diketahui, jadi sama dengan 7.457 sama dengan 1,443 T1 per 2,443 dikali 9,97. Nah, T1 sama dengan 7.457 dikali 2,443 per 1,443 dikali 9,97. Nah, hasilnya itu 1266,269 Newton. Nah, karena rumus T itu atau tegangan itu T sama dengan T1 dikurang TC. Nah, karena V-nya itu 9,97 meter per second, yaitu kan itu di bawah dari 10 meter per second, maka TC-nya itu tidak diperhitungkan. Nah, jadi tegangan maksimalnya tegangan yang diizinkan maksudnya itu 1266,269 Newton. Selanjutnya itu ada B-nya. Selanjutnya itu nomor yang B, yaitu panjang keseluruhan. Itu di sini kita menggunakan rumus yang menggunakan diameter, yaitu L sama dengan pi per 2 dikali D1 dikali D2 ditambah 2 dikali X ditambah 2 kali D1 dikali D1 dikurang D2 pangkat 2 per 4 dikali X. Jadi L sama dengan pi per 2 dikali 0,381 dikali 0,127 ditambah 2 dikali 1,524 ditambah 0,381 dikurang 0,127 di pangkat 2 per 4 dikali 1,524. Jadi L sama dengan pi per 2 dikali 0,508 ditambah 3,048 ditambah 0,010583. Jadi L-nya atau panjang keseluruhan yaitu 3,8565 meter. Itu saja sih yang soal nomor 13.1. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke Alfi. Oke, terima kasih Ali. Oke, langsung saja ke soal selanjutnya. A blower is driven by an electrical motor through a belt drive. The motor runs at 450 RPM for this power transmission. A flatbed of 8 mm thickness and 250 mm width is used. The diameter of the motor pulley is 350 mm. That the blower pulley is 1,350 mm. The center distance between the pulley is 1,850 mm, and
open belt configuration is adopted. The pulleys are made of cast iron. The coefficient of friction between the belt and the pulley is 0.35, and the permissible stress for the belt material can be taken as 2.5 Newton per millimeter square. The mass of the belt is 2 kg per meter length. Find the maximum power transmit without belt slipping in any one of the pulley. Oke, maksud soal ini adalah sebuah blower itu digerakkan oleh motor elektrik yang dihubungkan oleh belt, dan motor itu berputar dengan kecepatan 450 rpm. Terus flat beltnya itu memiliki tebal 8 mm dan lebarnya 250 mm. Kemudian diameter motornya itu, atau ibaratlah puli yang kecilnya itu 350 mm, dan diameter blowernya atau puli yang besarnya 1350 mm. Selanjutnya center distance. Nah, jarak pusat ke pusat antar pulinya itu sejauh 1850 mm. Kemudian pulinya terbuat dari cast iron dengan koefisien gesek antar puli dan beltnya itu sebesar 0,35, dan stres yang diizinkan untuk beltnya itu 2,5 Newton per milimeter kuadrat, dan massa dari material pulinya itu 2 kg per meter. Nah, tuh yang ditanya itu maksimum power yang bisa ditransmisikan dengan syarat beltnya nggak slip dengan pulinya. Oke, langsung saja pembahasan dan solusi dari soal ini akan dijelaskan oleh Saudara Ahsanul Arfi. Pada saudara disilahkan. Baik, terima kasih Saudara Alfi. Dari soal ini yang ditanya yaitu daya atau P. V sama dengan V kali D kali N per 60. Yang mana V dikali D-nya itu 0,35 dikali N-nya itu 450 dibagi 60, didapatkan hasilnya yaitu 8,25 meter per sekon. Maksimum tensionnya itu T sama dengan sigma kali B kali T, yang mana sigmanya itu 2,5, B-nya itu 250, dan T-nya itu 8. Dari rumus tersebut didapatkan hasil T-nya itu 5000 Newton. T1 sama dengan T kurang TC. Karena kecepatannya kurang dari 10, maka TC tidak diperhitungkan, sehingga T1 sama dengan T2. Kemudian kita akan mencari alfa. Ya, dari rumus sin alfa sama dengan D2 kurang D1 sama dengan 2. D2 kurang D1 per 2 kali X sama dengan D2-nya itu 1,35 dikurang 0,25 per 2 kali X-nya itu 1,85. Dapatkan hasilnya itu 0,27, sehingga alfanya itu didapatkan 15,66 derajat. Kemudian kita akan mencari theta. Theta sama dengan 180 dikurang 2 kali alfa sama dengan 180 dikurang 2 dikali alfanya itu 15,66, didapatkan hasil thetanya itu 148,68 derajat. Kemudian thetanya kita rubah dalam radian, yaitu 148,68 kali V dibagi 180, dapatkan hasilnya 2,59 radian. 2,3 log T1 per T2 sama dengan lambda kali theta sama dengan lambdanya itu 0,35 dikali thetanya 2,59, didapatkan hasilnya 0,9065.
log T1 per T2 sama dengan 0,9065 per 2,3 didapatkan hasilnya 0,39. T1 per T2 sama dengan 2,45. T2 sama dengan T1 per 2,45 sama dengan T1-nya itu 5000 dibagi 2,45 didapatkan hasilnya 2040,816. Sehingga P atau dayanya itu sama dengan T1 kurang T2 dikali V sama dengan T1-nya 5000 dikurang T2-nya 2040,816 dikali V-nya itu 8,25. Didapatkan hasilnya itu 2,13,268 watt. Kemudian dirubah dalam kilowatt didapatkan hasilnya 24,413268 kilowatt. Sekian dari penjelasan dari soal nomor 9. Oke, nggak terasa ya, cepat banget ini soalnya, ini udah selesai 2 soal. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini langsung saja diketahui 18 kilowatt dioperasikan dengan 900 rpm. Itu motor dengan ada lagi motornya 290 rpm yang dihubungkan oleh belt. The pulleys are of cast iron. Jadi pulinya terbuat dari cast iron. 1.2 meter center distance. Nah, jarak antara pulinya itu 1,2 meter. Kemudian base pulleys of diameter less than 150 mm. Jadi diameter pulinya itu 100 mm, yang paling maksimum yang bisa digunakan. Kemudian the coefficient of friction between the leather belt and the cast iron pulleys is 0.35. Nah, koefisien gesek antara puli dan beltnya itu 0,35. And the mass of the belt is 9 kg per meter. Jadi koefisien. Jadi massa dari jenis beltnya ini 9 kg per meter. Kemudian the maximum permissible tension per millimeter width of the belt is 10. Jadi tension, maksudnya tegangan yang diperbolehkan untuk belt ini maksimumnya itu 10 Newton. Kemudian the drive is to be designed for 20% overload. Nah, ini maksudnya didesain itu drive-nya ini maksudnya pulinya didesain 20% dari overload. Jadi misalnya ini kan 100% kemampuannya. Nah, ini diminta 20% lebih dari 100, berarti 120%. Kemudian di determine the pulleys diameter, tentukan diameter pulinya, the required width and length of the belt. Nah, kemudian ditentukan lagi lebar dan panjang dari beltnya yang diizinkan. Oke, kemudian also find the initial tension with which the belt is to be mounted to the pulley. Kemudian tentukan T0 yang dari beltnya nih. Oke, langsung saja untuk solusi dan pembahasan dari soal ini akan dijelaskan oleh Saudara Azhar Nur Fahri. Pada saudara disilakan. Oke, terima kasih Saudara Alfi atas kesempatannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan solusi dari soal nomor 10. Yang pertama, diketahui dari soal tersebut P-nya itu 18 kW, N1-nya itu 900 rpm, N2-nya 290 rpm, dan X-nya itu 1,2 meter, delta ya, apa nih? New-nya itu 0,35 dan masanya itu 9 kg per meter dan tension maksimalnya yaitu 10 Newton. Ditanya tadi diameternya, panjang, luas B-nya dan T, tension width beltnya.
Maka solusi yang didapatkan yaitu dengan rumus Width N2 lebar. per N1 sama dengan D1 per D2. Nah, N2 itu tadi 290 per N1-nya 900 sama dengan D1-nya kita dapatkan 150. Nah, per D2 yang kita cari. Maka didapatkan hasilnya D2 itu sama dengan 465,5 mm dan dikonversikan ke meter menjadi 0,4655 meter. Nah, yang kedua kita mencari panjang belt keseluruhan. Panjang belt keseluruhan dengan rumus L sama dengan V per 2 dalam kurung D1 ditambah D2 kurung ditambah 2X ditambah D1 ditambah D2 kuadrat per 4 kali X. Maka L sama dengan V per 2 sama dengan A dalam kurung D1-nya kita dapatkan 0,15 ditambah D2-nya itu 0,465 ditambah 2 dikali X-nya itu 1,2 yang tambah D1 0,15 ditambah D2-nya itu 0,45 kuadrat per 4 dikali X-nya itu 1,2. Maka didapatkan L keseluruhan panjang belt keseluruhan itu ialah 3,38 meter. Oke. Nah, yang di samping ini kita mencari yaitu T1 dikurang T2 dikali lebar dulu ya, lebar. Lebar mana? Lebar dulu, maaf. Oke, kita mencari lebar dulu. Nah, lebar belt yaitu rumusnya tau sama dengan P kali 60 per 2 kali Pi kali N2 sama dengan P-nya itu tadi 18.000 dikali 60 per 2 dikali Pi dikali N2-nya itu 290. Maka didapatkan lebarnya itu 529,719 Nm. Kemudian belt ini diberi beban, itu tadi di soal 20% melebihi yang ditentukan. Maka kita bisa hitung dengan rumus tau maksimal sama dengan 120% dikali taunya 592,719 maka didapatkan 711,258 Nm. Nah ini T1 dikurang T2 dikali R2 maka sama dengan dihasilkan 71158 tadi 71158 Bu untuk T max-nya dia. Nah, T1 dikurang T2 dikali R2-nya itu didapatkan 0,232275 sama dengan 711258. Nah, T1 dikurang T2 maka hasilnya 3055,8883 Newton. Nah, untuk mencari sin alfanya maka sin alfa sama dengan D2 dikurang D1 per 2 kali X. Nah, D2-nya itu 0,465 dikurang D1 0,15 per 2 dikali X-nya itu 1,2. Maka dihasilkan 0,13125. Nah, buat alfanya itu sama dengan arsin dikali 0,13125. Maka didapatkan alfanya itu 7,542 derajat. Nah, buat delta nih. Tetanya itu sama dengan 180 derajat dikurang 2 dikali alfa. Maka sama dengan 164,16 derajat. Nah, diubah ke radian menjadi 2,878 radian. Nah, yang selanjutnya itu maka kita mencari T2 2,3 log dalam kurung T1 per T2 sama dengan mu dikali theta
sama dengan 0,35 dikali 2,878. Nah, dihasilkan 1,0073. Lalu T1 per T2 maka sama dengan 0 pangkat 0,438. Maka dihasilkan 2,742. Maka hasilnya T2 itu sama dengan T1 per 2,742. Nah, untuk itu untuk persamaan pertama itu T1 dikurang T2 dia hasilnya sama dengan 3055,8883 Newton. Nah, untuk persamaan kedua itu T2 sama dengan T1 per 2,742. Nah, disubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Maka T1 itu sama T1 dikurang T1 per 2,742. Maka dihasilkan hasilnya 3055,8883 Newton. Maka T1 sama dengan 4812,4425 Newton. Maka kita juga substitusikan T1 ke persamaan 1. Maka 4812,4425 dikurang T2 sama dengan 3055,8883 Newton. Maka dihasilkan T2-nya 1756,5542 Newton. Untuk T0-nya itu sama dengan T1 ditambah T2 sama dengan per 2 sama dengan 3284,49835 Newton. Nah, kita di sini mencari V-nya itu dengan rumus V sama dengan P kali D kali N per 60. Sama dengan P kali D-nya itu kita dapatkan 0,15 dikali N-nya itu 900 per 60. Maka dihasilkan 7,0685 meter per second. Nah, maka V kurang dari 10 meter per second, maka TC-nya itu diabaikan. Lalu T sama dengan 10 Newton per meter, Newton per milimeter. 10 Newton per milimeter. Maka T per B sama dengan T dihitung, maka B sama dengan T per T sama dengan 4182,4425 yang mana itu T1 4182,425 per 10. Maka dihasilkan 418,24 mm. Nah, B-nya itu sama dengan 0,41824 meter. Ini sekian dari saya penjelasan solusi dari soal nomor 10. Terima kasih. Oke, terima kasih Azhar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, salah mata, ataupun salah yang lainnya mohon dimaafkan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.